Hasil Arsenal versus Manchester United, gol spektakuler Matheus Cunha bungkam Emirates. Manchester United menundukkan tuan rumah Arsenal dengan skor 3-2 pada pekan ke-23 Premier League 2025-2026 di Emirates Stadium, Minggu 25 Januari 2026, malam WIB. Kemenangan ini diraih Setan Merah lewat laga yang berjalan ketat hingga menit akhir. Gol Arsenal dicetak lewat bunuh diri Lisandro Martinez dan penyelesaian Mikel Merino. Manchester United memenangkan pertandingan melalui Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu, dan gol penentu Matheus Cunha. Meski kalah, Arsenal tetap bertahan di puncak klasemen Premier League dengan koleksi 50 poin. Adapun Manchester United menembus 4 besar dengan raihan 38 angka dari 23 pertandingan. Arsenal langsung tampil agresif sejak menit awal dengan menekan pertahanan tamu. Declan Rice 2 kali mendapatkan peluang, namun tembakannya masih mampu diblok barisan belakang United. Tekanan berlanjut melalui sundulan Martin Zubimendi pada menit ke-18. Kiper Senne Lammens tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang tersebut. Gol pembuka justru datang dari situasi tak terduga pada menit ke-29. Lisandro Martinez salah mengantisipasi bola dan memasukkannya ke gawang sendiri, membawa Arsenal unggul 1-0. Manchester United segera merespons 8 menit kemudian lewat Bryan Mbeumo. Memanfaatkan kesalahan lini belakang Arsenal, Mbeumo menyamakan kedudukan menjadi 1-1 yang bertahan hingga turun minum. United tampil lebih percaya diri selepas jeda dan mulai menguasai penguasaan bola. Tekanan itu berbuah hasil pada menit ke-51 lewat sepakan keras Patrick Dorgu dari luar kotak penalti. Arsenal mencoba bangkit melalui peluang Declan Rice dan Mikel Merino, namun beberapa percobaan mereka masih melambung atau berhasil diblok pertahanan tim tamu. Tekanan akhirnya membuahkan gol penyama kedudukan pada menit ke-84. Mikel Merino memanfaatkan bola liar di kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 2-2. Saat laga tampak berakhir imbang, Manchester United mencetak gol kemenangan pada menit ke-87. Matheus Cunha melepaskan tembakan jarak jauh yang bersarang di gawang Arsenal dan memastikan skor 3-2. Manchester United tak senang pemain andalannya diincar Chelsea. Bek Manchester United, Harry Maguire, secara mengejutkan ternyata diminati klub rival Chelsea. Bahkan, The Blues merencanakan langkah yang akan membuat Ineos frustasi. Pelatih Chelsea, Liam Rossinior, sebenarnya masih memiliki sejumlah bek berbakat dalam skuad barunya di London Barat, meskipun lini belakangnya terbilang masih muda. Hal yang menarik adalah Reece James, kapten klub berusia 26 tahun, adalah salah satu pemain paling berpengalaman di Stamford Bridge, meskipun belum mencapai puncak kariernya. Salah satu titik panas utama yang menyebabkan keretakan hubungan antara manajemen Chelsea dan Enzo Maresca yang dipecat adalah kurangnya pengalaman di lini pertahanan. Klub enggan menginvestasikan uang pada opsi yang lebih tua dan lebih berpengalaman atas permintaan pelatih asal Italia tersebut. Namun tampaknya kini ada perubahan pendekatan. Chelsea mengidentifikasi Maguire sebagai target untuk menawarkan sosok mirip Thiago Silva di ruang ganti. Laporan tersebut mengutip sumber terpercaya yang mengungkapkan, Chelsea secara mengejutkan terbuka untuk kesepakatan ini. Mereka tahu mereka kehilangan sosok berpengalaman seperti Thiago Silva di lini belakang. Ini bukan hasil yang paling mungkin, tetapi jangan mengasingkannya. Para petinggi United tidak akan senang dengan perkembangan ini, bukan karena mereka takut kehilangan pemain kunci ke rival, tetapi karena itu akan terjadi secara gratis. Chelsea hanya mempertimbangkan untuk merekrut Maguire dengan status bebas transfer musim panas ini, karena kontrak bek berusia 32 tahun itu di Old Trafford akan berakhir pada akhir musim. Court of Sight menyatakan bahwa sangat mungkin United tidak akan menawarkan kontrak baru. Di sisi lain, sejumlah klub di dalam dan luar Inggris sudah mengincar tanda tangannya. West Ham, Everton, dan Bournemouth disebut-sebut tertarik untuk merekrut pemain berpengalaman ini. Klub raksasa Italia, Napoli, dan AS Roma juga ikut berburu. Namun jika Chelsea ikut serta, dengan prospek bermain di Liga Champions dan sejarah trofi yang gemilang,
Maguire tentu akan tergoda untuk memilih The Blues daripada klub-klub yang menginginkannya. Sebelumnya dikabarkan Chelsea membuat manuver tak terduga di bursa transfer. Mereka dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut gelandang Brasil Douglas Luiz yang saat ini berstatus pemain pinjaman di Nottingham Forest. Douglas Luiz, 27 tahun, menjalani musim sulit bersama Forest setelah dipinjam dari Juventus. Cedera yang berulang membuat mantan pemain Aston Villa tersebut belum mampu memberi dampak signifikan dengan catatan penampilan yang terbatas sepanjang musim ini. Demikian, sumber internal menyebut Chelsea melihat peluang untuk mengambil alih status pinjaman sang pemain, bahkan prosesnya bisa bergerak cepat dalam waktu dekat. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Michael Carrick buat dilema Sir Jim Ratcliffe di MU. Dampak instan yang ditinggalkan Michael Carrick sebagai manajer interim Manchester United justru menghadirkan dilema besar bagi co-owner klub, Sir Jim Ratcliffe dan jajaran pengambil keputusan di Old Trafford. Penampilan luar biasa MU dalam 2 laga saja sudah cukup mengguncang rencana jangka panjang klub. Hanya dalam waktu 90 menit lebih saat menghadapi Manchester City, Carrick memberi gambaran menjanjikan tentang potensi yang bisa diraih Setan Merah jika mereka akhirnya menemukan arah yang tepat di lapangan. Kemenangan telak itu menghadirkan euforia di kubu merah Manchester. Bahkan Man City nyaris tak bisa mengeluh jika skor berakhir 6-0 dan layak dianggap sebagai momen titik balik. Setidaknya, hasil tersebut menjadi garis tegas bahwa MU tak boleh kembali ke masa-masa paling suram di bawah kepemimpinan Ruben Amorim dan Erik ten Hag. Jika para pemain mampu tampil dengan kecepatan, kekuatan, ketajaman, dan determinasi seperti itu melawan Man City, maka standar tersebut seharusnya bisa dijadikan patokan minimum. Meski begitu, Carrick masih jauh dari status manajer permanen. Para petinggi MU tentu akan mencermati penampilan tim dalam laga tandang melawan West Ham dan Everton bulan depan. Sama seriusnya perhatian mereka terhadap duel berat melawan Arsenal di Emirates Stadium Minggu malam tadi. Namun, bila Carrick mampu kembali memicu performa menghancurkan dari skuad yang kerap mengecewakan dalam beberapa waktu terakhir, maka wacana mengangkatnya sebagai manajer tetap bukan lagi sekadar angan-angan. Sejumlah nama besar seperti Thomas Tuchel, Luis Enrique, Carlo Ancelotti, hingga Roberto De Zerbi disebut-sebut masuk radar MU saat menyusun langkah ke depan. Akan tetapi, jika MU membutuhkan referensi, cukup melihat sosok Mikel Arteta yang akan berhadapan langsung dengan Carrick di pinggir lapangan London Utara pada Minggu malam ini. Arteta belum pernah menangani tim sebagai manajer utama ketika mengambil alih Arsenal lebih dari 6 tahun lalu. Ia memang sempat magang di bawah Pep Guardiola di Manchester City selama 3 tahun, menyerap ilmu berharga dari satu di antara pelatih terbaik dunia. Carrick pun memiliki bekal yang tak kalah solid. Ia menukangi Middlesbrough di Championship selama 3 musim dengan persentase kemenangan yang terbilang baik, mencapai 46,32%. Kendati gagal membawa Boro promosi ke Premier League, Carrick meninggalkan kesan positif dan mendapat respek selama masa tugasnya. Kini, taruhannya jelas jauh lebih besar. Namun mungkin yang paling dibutuhkan Carrick dari Ratcliffe dan koleganya hanyalah satu hal, yaitu juga pernah diberikan Arsenal kepada Arteta, yaitu kesabaran. Ada banyak momen ketika Arsenal sebenarnya bisa memecat Arteta, terutama saat klub finish di posisi ke-8 Premier League pada musim penuh pertamanya, setelah juga finish di posisi yang sama meski disertai gelar Piala FA dalam setengah musim. Bahkan, setelah 3 kali finish sebagai runner-up dalam 3 musim terakhir, Arteta masih kerap dicap sebagai manajer yang gagal membawa Arsenal menjadi juara. Kekalahan dari PSG yang kemudian menjuarai Liga Champions di semifinal musim lalu kembali memicu tuntutan agar ia mundur. Membangun momentum dari kemenangan derby yang mengesankan dan membawa Setan Merah kembali ke kompetisi Eropa jika bukan Liga Champions, kursi manajer itu bisa menjadi miliknya. Faktanya, para petinggi MU telah mencoba hampir semua opsi dan hasilnya selalu berujung kegagalan.
Dari nama-nama besar seperti Jose Mourinho dan Louis van Gaal, hingga eksperimen bersama Erik ten Hag dan Ruben Amorim, semuanya berakhir pahit.